Topik-topik wawancara yang sudah kami siapkan pagi ini pendengar untuk Anda, kami akan awali dengan menghadirkan informasi terkait dengan polisi yang menindak tegas kendaraan tanpa plat nomor di Labuan Bajo. Dan pagi ini pendengar untuk menyampaikan informasi tersebut kami sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Manggarai Barat AKP Kaharudin SH. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pak Kasat, Pro selamat 1. pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi Pak. Ya, selamat pagi, salam presisi. Ya, pagi ini sudah di jalan untuk operasi pengamanan atau masih di base camp, masih di markas? Kalau untuk kegiatan lalu lintas itu sudah setiap harinya kita lakukan. Jadi pengaturan di jalan itu sudah dimulai dari pagi itu jam 6.30 sudah anggota lantas itu sudah melakukan pengaturan di jalan, Bu. Oke, semangat pagi untuk semuanya ya. Pak Ya. Kasat, kalau kita melintas di wilayah Labuan Bajo ini sudah sangat familiar. Masyarakat sudah sangat tahu bahwa akhir-akhir ini polisi sangat sering melakukan tindakan-tindakan tegas di jalan, termasuk juga menindak kendaraan tanpa plat nomor di Labuan Bajo. Tentu tidak hanya itu saja yang dilakukan, khusus untuk Satuan Lalu Lintas, Pak Kasat, ada kegiatan apa lagi yang rutin dilakukan untuk masyarakat di lingkungan Kota Labuan Bajo ini, Pak Kasat? Baik, terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya itu penindakan di lapangan salah satu kelengkapan untuk TNKB. Sebenarnya itu hanya salah satu bagian saja untuk penertiban lalu lintas. Sebenarnya banyak, Ibu, yang kita lakukan itu. Jadi untuk mengurangi tingkat laka dengan fatalitas tinggi. Jadi salah satunya memang saat ini kami fokuskan di TNKB, tapi bukan itu saja, masih ada seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 2 orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak gunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan alkohol. Itu, Ibu. Ya, Pak Kasat, untuk penindakan ini apa alasan utamanya, Pak? Apakah memang sebelumnya ini ada keluhan dari masyarakat atau memang ini rutin dilakukan oleh Polres Manggarai Barat? Memang selama ini belum kita lakukan tindakan tegas, tapi karena kita ini kan sudah Labuan Bajo ini kan sudah dianggap wisata premium, Ibu, super prioritas. Jadi ini sudah menjadi kunjungan dari mancanegara secara umum, dari pejabat-pejabat. Saya rasa ada peningkatan pelayanan. Jadi jangan sampai pandangan dari masyarakat atau dari negara luar atau dari turis di sini akhirnya ketika berlalu lintas di Labuan Bajo, waduh, ternyata bisa menunjukkan budaya lalu lintas ini Indonesia ternyata seperti ini. Jadi saya minta tolong, jadi mungkin tanggung jawab kita bersama, Ibu, untuk ketertiban disiplin berlalu lintas. Jadi jangan sampai tindakan seperti ini hanya seolah-olah seperti menjadi tanggung jawab polisi lalu lintas di Labuan Bajo. Saya kira mulai dari hal terkecil, Ibu, dari lingkungan keluarga, terus dari Pemda atau dari pimpinan atau semua elemen, saya rasa punya tanggung jawab untuk kita berikan gambaran bahwa lalu lintas di Indonesia, khusus yang di Labuan Bajo ini, Ibu, mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi sehingga pandangan ke dunia itu bahwa kita ini ya termasuk ini layak dicantumkan bahwa Labuan Bajo itu
Destinasi sebagai pusat pariwisata destinasi premium premium, super oke. prioritas Ibu. Iya. Baik ya, salah satunya Heeh. itu ya untuk menjaga, citra destinasi pariwisata Iya, premium begitu. Tapi kami iya, dengar juga ya bahwa tindakan tegas khusus untuk yang, kendaraan tanpa plat nomor ini dilakukan tidak hanya untuk alasan pencitraan tadi atau untuk alasan iya. keamanan, tetapi juga, karena banyak, kendaraan bodong yang beredar di Labuan Bajo, benar Pak Kasat? Itu nanti kami lihat, dari nanti pemeriksaan di lapangan, Ibu. Jadi kalau Mhm, memang kendaraan memang kami lebih prioritaskan, jadi penindakan itu tidak mesti tilang, bisa jadi juga teguran. Kalau memang ada memang surat yang memang masih bisa dimaklumi, ya silakan melengkapi, TNKB. Namun mhm, jika kami temukan, eee, platnya tidak ada, kemudian ternyata disuruh melengkapi TNKB mungkin dari pajaknya tidak berlaku atau malahan tidak dikenakan tidak tidak mempunyai surat, mhm. berarti bukan nanti lagi pelanggaran lalu lintas Ibu, bisa jadi juga kan nanti kami limpahkan, ke reskrim itu. Jadi jangan sampai, masuk sudah di ranah, tindakan ini, tindakan melawan hukum Ibu, sudah masuk Mhm. tindakan pidana umum itu. Oke. Pak Kasat, Iya, apakah, penindakan ini dilakukan itu hanya berlaku untuk warga lokal atau misalnya ditemukan warga negara asing yang juga melakukan pelanggaran ini, protapnya juga akan diterapkan begitu, Pak? iya tetap sama Ibu. Jadi Mhm, kita ketika sudah, eee, tunduk berkendara di dalam wilayah negara Indonesia, saya kira peraturan ini ada berlaku untuk, menyeluruh Ibu. ya ya. Tadi Mhm, juga Anda iya, sampaikan bahwa nanti, dari hasil penindakan tegas yang dilakukan di lapangan, ini kemudian nanti akan diukur, dihitung kembali begitu. Apakah ini artinya nanti akan ada data yang mungkin juga secara transparan, disampaikan kepada publik untuk menunjukkan hasil dari penertiban ini begitu, Pak Kahar. Sejauh ini bagaimana progresnya? tetap Ibu, tetap ini kami lakukan, datanya nanti kita lihat nanti kita ada laporan, secara annex itu Mhm, baik ini kepada pimpinan maupun data nanti pelanggaran yang kami laporkan, eee, setiap harinya melalui, data yang kami laporkan kepada direktorat, maupun ini kepada di kantor pusat Korlantas itu Ibu. oke. Agar masyarakat Labuan Bajo, pendengar RRI tahu bahwa tindakan ini akan dilakukan oleh polisi tidak dengan pilih kasih begitu ya. Jadi tidak pilih kasih Betul. menindak pelanggar. Apa jaminan Anda begitu Pak? Bagaimana pengawasan secara internal yang dilakukan agar masyarakat atau publik ini yakin bahwa tindakan tegas ini dilakukan tanpa pilih kasih begitu Pak Kahar? Saya rasa kita ini kan sudah terbuka ya, Bu, Mhm, penindakan di lapangan mungkin bisa langsung, disaksikan kemudian, kami lakukan ini kan bukan secara sembunyi. Jadi mhm, tidak ada lagi mungkin kejar-mengejar atau dilakukan malam hari. Kalaupun di malam hari pasti, kami lengkapi, syarat-syarat untuk melakukan ini tindakan. Tapi saya rasa kan dunia ini sudah terbuka ya, Bu. Sudah transparan itu kita tadi ya. lihat sendirilah, tidak mungkin kita seperti sembunyi-sembunyi atau bagaimana, saya rasa Ya. kita doktrinlah. Jadi sama-sama kita, melakukan pengawasan, Ibu. Tapi kalau misalnya warga Mhm. punya bukti begitu ya, dipersilahkan untuk menyampaikan saja ke Polres Mabar. Kami terbuka, Ibu, Mhm, setiap kekurangan, setiap saran masukan, kami sangat butuhkan. Saya rasa kami tidak tertutup, untuk menerima setiap masukan, jadi bukan sekedar pencitraan, Ibu, mmm, tapi, saya rasa ini sudah menjadi tanggung jawab, makanya seperti yang saya sampaikan bukan tanggung jawab kita, bukan hanya polisi saja, tapi saya rasa kita punya tanggung jawab secara keseluruhan. baik. Jadi moto saya seperti Ibu itu, jadi jangan, kita menanyakan, apa yang negara yang berikan kepada kita, tapi, pertanyakan kepada diri kita, apa yang kita berjuang untuk,
Labuan Bajo ini, Bu. Mantap nih Pak Iya, Kasat, pagi-pagi ada iya, quotes ya. Jadi membangun jiwa nasionalisme kita begitu ya Pak iya, Kasat. betul sekali, Bu. Oke Pak Kasat, terakhir himbauan Anda ya sekali lagi untuk masyarakat. Tadi masyarakat juga tentu diajak untuk bisa berkontribusi untuk segala bentuk Iya, pengamanan Kamtipmas yang ada di Labuan Bajo begitu. Tidak hanya untuk pencitraan, tetapi juga ini iya, untuk menjaga keamanan wilayah kita begitu Pak Kahar. Sekali lagi betul. silakan Pak. Baik, terima kasih partisipasi dari RRI untuk masyarakat warga Labuan Bajo. Ya, pesan saya selaku Kasat Lantas dari Manggarai Barat yang sudah diperintahkan oleh pimpinan maupun negara untuk menyampaikan pesan-pesan berlalu lintas, mohon untuk dilengkapi TNKB karena kami akan melakukan tindakan tiap harinya secara menyeluruh sampai tidak ada satupun yang tidak menggunakan TNKB. Kami mengharapkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat. Jadi jadikan tanggung jawab adalah milik kita bersama, Ibu. Oke, Kira baik. demikian. Iya. Tetap semangat Pak Kasat. Salam untuk Oke, semua Ibu. anggota pagi ini. Terima kasih waktunya Iya. bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Pendengar baru saja bersama kami Kasat Lantas Polres Mabar AKP Kaharudin SH yang tadi sudah menyampaikan bahwa penindakan tegas yang dilakukan ya untuk tidak hanya untuk kendaraan tanpa plat nomor di Labuan Bajo tetapi juga penindakan lainnya yang dilakukan ini benar-benar dilakukan untuk tetap menjaga pencitraan ya Labuan Bajo sebagai daerah destinasi super prioritas atau premium gitu ya dan juga untuk menjaga keamanan di wilayah ini. Anda pun diajak untuk berkontribusi untuk juga ikut menjaga karena ini tidak hanya menjadi tugas aparat saja. Pendengar untuk menyimak kembali wawancara kami dengan Kasat Lantas Polres Mabar AKP Karudin SH, Anda bisa simak kembali di YouTube RRI Labuan Bajo.